Hai, Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi bareng kami di podcast Marakayangan. Untuk kali ini ada cerita dari Kang Rijal tentang pengalaman dia naik ke gunung, ke salah satu gunung yang ada di Kabupaten Bandung, khususnya di daerah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Dan beliau menemukan sosok yang ngebuat beliau teringat sampai sekarang. Biar gak lama lagi, kita langsung hubungi Kang Rijal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama Kang Rijal ya? Oh iya betul. Ya. Katanya Kang Rijal punya pengalaman horor atau mistis yang pernah dialami. Oh Gimana? Boleh iya diceritain? Jadi gimana awalnya? boleh bisa. Oke. Jadi gini awal mulanya kan kita biasa hiking lah, camping gitu kan bisa dibilang. Jadi pas waktu itu sekitaran adalah 10 tahun ke belakang. Oke. Jadi kita menuju suatu gunung di daerah kita yang cukup terkenal lah Oke. di daerah kami. Iya. Nah, singkat cerita kita udah klop rencanain hari itu buat berangkat. Dan ya pagi-pagi mereka langsung on the way. Dan kebetulan saya sendiri udah menjadi kebiasaan kalau berangkat selalu sore. Nggak sama temen-temen gitu kan. Nggak sama temen-temen. Jadi maksudnya berangkat sendiri atau gimana? Menyusul? Iya, berangkat. Menyusul. Iya. Emang udah biasa kayak gitu kan. Oke. Nah, hari itu kalau nggak salah tepatnya bukan hari Senin atau hari Kamis. Iya. Dan saya berangkat, singkat cerita saya berangkat dari rumah jam 4 sore. Oke. Jam 4 sore. Nah, berangkat. Nah, saya jalan biasa kan, udah persiapan bawa senter apalah. Oke. Nah, singkat cerita pas di masuk hutan udah mau ada pendakian. Nah, di sana ada kejanggalan. Oke. Kejanggalannya seperti apa? Nah, pertama kan ada kayak orang gitu kan. Ada kayak orang lagi jalan gitu di tengah hutan. Padahal itu udah masuk waktu lewat maghrib lah. Udah mau masuk isya. Iya. Kalau boleh dibilang sosok orang itu kayak orang biasa aja gitu. Ya seperti hal kita gitu, orang berpakaian gimana atau gimana gitu. Iya, dia tuh kayak orang zaman dulu lah. Kayak orang zaman dulu pakai khas adat orang Sunda gitu kan. Oh iya. Ya. Oke. Terus? Nah, pas begitu, wah, saya biasa aja kan. Mungkin dia mau pulang baru pulang dari kebun atau dari mana lah, nggak tahu lah. Yeah. Saya orangnya ikan gitu. Nah, pas jalan ke depan, pas di depan saya lebih kaget gitu kan. Ngeri gitu. Kalau yang di depan udah lebih ngeri. Oh, jadi setelah ngelihat itu pas jalan lagi ke depan ngelihat lagi sesuatu gitu. Iya. Jadi gimana? Iya. Jadi gini ya, pas saya lihat kan bawa senter kah,
udah gelap. Pas saya senter, kayak orang, tapi aneh loh. Yang anehnya dia berwujud orang, tapi ada bulu-bulunya kayak macan, bisa dibilang macan gitu. Berbentuk orang tapi Iya. berbulu gitu. Iya, berbulu. Malahan saya sampai lihat tangannya itu kukunya panjang. Dari sana Enggak, maaf dipotong. Jadi dari Iya. jarak pandang ke sosok itu berapa jauh? nggak jauh lah, nggak nyampe 10 meteran. Dia posisinya Kira-kira 5. dia posisinya di Dia mana? dia tuh berdiri pas di tengah-tengah jalan yang saya mau lewatin. Berarti berhadapan-hadapan gitu ya? Iya. Nah, itulah yang bikin saya kaget, bener-bener kaget. Mm-mm. Bener kaget. Saya sampai teriak, teriak, Mm-mm. lari kan. Saya bisa dibilang saya tubruk dia, tapi gak kena gitu kan. Saya lari, padahal lokasi anak-anak yang saya tuju itu Mm. masih lumayan lah, masih sekitaran 1 jam lah. Oke. Nah, Mm. nah pas udah gitu, wah udah agak jauh kan, saya agak tenang tuh. Mm. Kirain saya udah tenang, benar-benar tenang, Mm. tapi masalahnya malah makin rumit di depannya. Oh, jadi ada lagi sesuatu di depan pas udah ngelewatin kejadian yang tadi gitu. Iya, jadi saya kirain si sosok itu tuh udah saya tinggalin, nggak taunya dia tuh udah ada lagi di depan jalan saya. Di depan lagi. Iya, masih di depan, dia masih ada. Maaf kalau boleh digambarkan sosok mukanya kelihatan gimana? Maaf kalau mas, sosoknya itu mukanya sama lah, sama kayak orang, tapi yang jadi anehnya dia tuh berbulu gitu kan, berbulu kayak macan, berbulu kayak macan. Dia berpakaian atau gimana? Enggak. Dia tuh berpakaian zaman dulu, yang kalau dibilang zaman sekarang tuh pakai pangsi. Oh, iya. Tahu kan pangsi? Nah, iya. Oh, pakai pangsi gitu. Hmm. Iya. Terus? Nah, dari sana saya jujur gemeteran. Terus sampai saya berhenti, udah saking capek gitu kan, lari. Mungkin ya nggak tahu juga kan, mungkin teman saya melihat saya atau dengar teriakan saya atau gimana. Mereka sampai nyamperin gitu. Pas nyamperin saya tuh saya udah gak sadar gitu, dalam keadaan gak sadar. Oh, jadi pas waktu ketemu yang kedua kalinya dengan sosok itu gak sadar gitu, udah pingsan aja. Ya dibilang gitu sih. Tapi kata teman saya yang bilang sih, saya bukan pingsan, Tapi katanya saya bisa dibilang kemasukan, katanya oke. kerasukan gitu. Oke, jadi setelah itu gimana? Nah dan setelah itu saya ya gak tahu kan, saya sadar udah ada di tenda. Katanya masih saya dibawa sama temen kan, dengar teriakan saya meskipun jauh, katanya kalau dari bawah ya kedengeran gitu kan, nyampe atas. Oh gitu. Nah iya. Terus? Nah pas saya sadar di atas, udah
udah dikerubungin sama anak-anak dan dibilang saya kerasukan, dan saya jelasin saya ketemu yang begituan. Mereka malah ketawa dan nggak percaya. Nah, terus saking nggak percayanya, mereka malah ngetawain saya. Nggak taunya tuh pokoknya malam itu mereka gak bisa tidur. Mereka juga digangguin. Mereka digangguin oleh sosok, kelihatan sosoknya atau gimana? Digangguinnya seperti apa gitu? Kalau diganggunya mereka sama suara sih, kebanyakan sama suara. Sama suara yang ngomong gitu kan. Kayak ada orang yang sedang ngobrol gitu atau bicara? Bukan ngobrol, jadi kayak bicara kayak gini lah kalau kata Sunda mah. Udah maneh tong cicing di dieu gerabaralik. Oke. Nah gitu. Terus setelah itu? Nah, dan setelah itu menjelang subuh itu mungkin akhir dari cerita. Kita ditampakin sosok itu lagi, dan lebih seremnya si sosok itu bukannya menjauh, malah duduk di api unggun. Oh, benar. Menampak. Enggak, ini pas kejadian itu pas subuh atau gimana? Ya subuh. Pas subuh itu kalian enggak tidur gitu, jadi ngebuat enggak pada tidur, ngebuat unggun. Nah, pas setelah kalian duduk di melingkar mungkin gitu ya, atau gimana? Iya. Nah, enggak kita kan duduk tuh jarang-jarang gitu kan, enggak saling dempet-dempetan kan. Nah, si sosok itu datang dari arahnya dari puncak yang kedua. Itu datang langsung dia duduk dan langsung ngomong, udah kalian kalau mau selamat kalian pulang, kalau nggak pulang nggak bisa tanggung jawab. Nah, sampai di sana si api langsung padam. Dan pas dinyalain lagi sosok itu udah hilang. Berarti kelihatan banget mukanya gimana gitu ya pas diangkatin. Itu bener-bener real. Bukan saya doang gitu kan yang lihat. Itu semua orang lihat yang hari itu ikut bercamping dan nggak tidur. Itu ngelihat semua. Boleh disebut dijelasin lagi spesifik kalau dari muka? Oke, kalau kayak dari orang dulu, kalau sudah pakainya pangki, pakai ikat atau gimana? Dia tuh pakai ikat kepala warna hitam. Warna hitam. Dan mukanya gimana? Mukanya seperti muka orang tapi berbulu macan, tangannya berbulu dan si kuku-kukunya panjang. Oke. Setelah kejadian itu, pas apinya dinyalain kembali, terus gimana? Dan apinya dinyalain, sosok itu udah menghilang. Sudah menghilang. Dan yang kalian lakukan apa setelah itu? Kita langsung beres-beres dan sambil nunggu pagi untuk kembali pulang gitu. Iya, langsung pulang. Oke. Setelah perjalanan
perjalanan pulang tidak ada apa-apa ya? Pas di perjalanan pulang Hmm. kami alhamdulillah nggak ada ini, tapi pas sampai kampung setempat kita langsung ceritain Ke orang kampung ke sana warga. ya? Ke warga. Iya, iya. Dan kampung sekitar juga bilang emang di sana tempatnya angker. Oke. Ya Tuh. sih, kalau dibilang kalau kayak gunung kayak gitu kan, ya pastilah. Kalau angker kayak gitu ya emang seperti itu gitu. Karena kan Yang jarang dijamah juga oleh manusia gitu. enggak, kalau di gunung ini katanya emang penunggunya emang sosok itu sering nampakin, katanya kata orang yang suka masuk hutan sana gitu. Jadi setelah itu kalian pulang. Iya, pulang. Buat Rizal, makasih udah berbagi sama-sama. cerita bareng kita di podcast Marakayangan. Buat selanjutnya kita tunggu cerita horor lagi dari Kang Rizal. Untuk mudah-mudahan ada cerita lagi ya. Masih Ya. banyak sih cerita. Oke. Next episode aja ya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Kang Rizal. Sama-sama, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi cerita dari Kang Rizal tentang pengalamannya naik gunung dan menemukan sosok yang mirip dengan, bisa dibilang harimau ya, manusia, perawakan manusia tapi setengah manusia mungkin setengah harimau, yang katanya menurut warga sekitar sosok itu adalah penunggu di gunung itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan tetap terus mendengarkan podcast Marakayangan.